Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 11. Kali ini kita mengambil ayat 28. Marilah kepadaku, kata Yesus, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, Yesus sedang menawarkan sebuah undangan kepada kita semua yang letih lesu dan beban berat untuk datang kepada Dia 24 jam 7 hari at any time. Yesus tidak akan pernah libur. Dia selalu terbuka, dia selalu tersedia untuk melayani kita yang letih lesu akibat dosa dan berbeban berat akibat masalah yang menumpuk. Rumah sakit aja untuk melayani pasien ada liburnya. Rumah makan aja untuk melayani pelanggan ada tutupnya. Tapi Yesus tidak pernah ada libur dalam melayani kita, serta Dia memberikan pelayanan secara cuma-cuma, bukan karena ecek-ecek, tapi the best, luar biasa. Beberapa orang kalau ngundang dalam acaranya, biasanya yang diundang adalah orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang baik aja sama mereka. Tapi Yesus mengundang siapa saja, sekalipun kita sudah jatuh di dalam dosa, sekalipun kita sudah tenggelam dalam lumpur kesalahan, sekalipun kita sudah lari dari Tuhan, Dia selalu terbuka untuk kita. He is never stop loving us. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia mencintai kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Berapa kali kita melukai Tuhan, berapa kali Tuhan tetap mengampuni kita. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali Tuhan tetap memberikan bahunya untuk kita. Yang penting di sini adalah selama kita punya niat untuk kembali sama Dia, pasti Dia selalu menerima kita dan Dia siap untuk membantu kita. Yang penting punya niat. Saya teringat dengan cerita Simpson, di mana Simpson sudah diberitahu sama Tuhan sebagai hakim atas bangsa Israel, jangan bergaul atau kamu jangan berpacaran dengan perempuan non Yahudi, dengan perempuan Filistin, jangan kumpul kebo dengan mereka. Simpson gak memperhatikan perkataan Tuhan. Dia tinggal kumpul kebo dengan perempuan Filistin, dan perempuan itu terus menggoda untuk meminta membongkar rahasia Simpson, titik kelemahannya. Singkat cerita, Roh Allah pergi dari Simpson, membuat Simpson yang paling powerful jadi Simpson yang paling powerless. Simpson yang kuat jadi Simpson yang lemah. Ketika ditangkap sama orang Filistin, dia tidak bisa melawannya. Dia diikat, dipasung, mata dicungkil, dijadikan bahan pelawakan. Untung saat Simpson sudah jauh dari Tuhan, saat Simpson dalam keadaan letih, saat Simpson dalam keadaan lemah, waktu itu Simpson berseru sama Tuhan, Tuhan izinkan untuk aku kembali kepadamu, kembalikan kekuatanmu kepadaku, biar aku pukul orang-orang Filistin ini oleh karena namamu. Puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang mencintai kita dengan kasih yang abadi. Akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Simpson, dan Simpson berhasil mengalahkan tentara Filistin, dan di akhir hidupnya justru dia mengalahkan lebih banyak daripada selama dia hidup waktu dia kalahkan orang Filistin. Yang menarik di sini adalah Yesus satu-satunya di dunia yang berani memberi jaminan kelegaan kepada kita yang letih lesu akibat dosa dan beban berat akibat masalah yang banyak. Jadi jika kita dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu, ketika kita sudah tenggelam dalam dosa, please jangan lari dari Tuhan, tapi larilah ke Tuhan. Ketika kita lari ke Tuhan, maka Dia memulihkan kita. Cerita Yunus, di mana ketika Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang berbuat jahat di Niniwe, tapi Yunus malah lari ke Tarsis, ke arah yang berlawanan dari kota Niniwe. Niniwe di utara, Tarsis ke arah barat. Waktu Yunus lari, kemudian badai mulai memukul kapal Yunus, di mana Yunus sedang pergi menuju ke Tarsis, dan orang-orang di atas kapal kemudian membuang Yunus ke laut. Ditangkap sama ikan yang besar,
Di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Yunus bertobat, meminta ampun, kembali sama Tuhan. Yang dahsyat, Tuhan beri kesempatan kembali untuk Yunus jadi nabinya. Dan Tuhan pakai Yunus kembali pergi ke Niniwe. 1 kali dia bicara, puluhan ratusan ribu orang bertobat, berkabung di kota Niniwe. Saya percaya berapapun dalamnya dosa kita, berapapun jauhnya kita dari Tuhan, berapapun masalah yang menumpuk dalam hidup kita, Dia selalu terbuka 24 jam 7 hari. Dan Dia siap melayani kita. Yang penting di sini jangan lari dari Tuhan, tapi larilah ke Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati, memulihkan, dan memakai kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kalau 1 bulan itu butuh berapa banyak biaya? Biasa juga antara makan. Itulah sejarah kenapa Tangan Pengharapan mesti masuk ke sini, karena mereka betul-betul tidak. Kampung ini adalah kampung terisolasi. Kami nggak bisa meneruskan perjalanan dengan gelombang yang begitu tinggi. Suka duka, perjalanan Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia